Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan bab 11, menganalisis dan mengonstruksi artikel. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Doni Eko Prasetyo, Kusmiati, Nurafika, Riyandita Zahra Mandasari, Zalmiati. A. Menganalisis kebahasaan artikel atau buku ilmiah. Artikel dapat digolongkan sebagai karya tulis ilmiah. Artikel terdiri atas artikel penelitian dan bukan penelitian. Namun, apapun jenis artikel ditulis dalam ragam bahasa resmi dengan ejaan yang baku. Aspek-aspek kebahasaan yang pertama, kata kajian. Kata kajian adalah kata atau istilah yang khusus digunakan dalam bidang tertentu. Disebut juga kata ilmiah. Kata-kata kajian jarang digunakan oleh masyarakat umum karena tidak begitu dikenal. Ia hanya digunakan di lingkungan tertentu seperti akademis, penelitian, profesi, hukum, dan lain-lain. Contohnya, kata kajian riset, kata populer penelitian. Yang kedua, kata resmi dan baku. Setiap kata yang digunakan dalam penulisan teks artikel merupakan kata-kata yang beragam, resmi atau formal, dan ditulis secara baku. Contohnya seperti di samping. Dan yang ketiga, struktur kalimat. Setiap kalimat yang digunakan dalam penulisan teks artikel menggunakan struktur kalimat yang lengkap. Struktur kalimat dikatakan lengkap apabila menggunakan unsur wajib, yaitu subjek dan predikat. Contoh dari hasil penelitian ini, keterangan menunjukkan predikat bahwa daun salam bermanfaat untuk kesehatan objek. Itu salah. Dan hasil penelitian ini, subjek menunjukkan predikat bahwa daun salam bermanfaat untuk kesehatan objek, yang itu benar. Yang keempat, kutipan. Kutipan adalah hasil mengutip atau memungut pendapat seseorang dari buku, makalah, artikel, atau dari ucapan langsung narasumber. Kutipan merupakan rujukan untuk memperkuat pendapat kita. Selain itu, kutipan dapat diartikan sebagai simbol kode etik kejujuran seseorang penulis dan sebagai penghargaan terhadap karya orang lain. 1. Kalimat kutipan. Kedua, sumber kutipan di dalam tanda kurung meliputi nama belakang, pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman. Kutipan langsung. Kutipan langsung adalah kutipan yang diambil secara utuh atau copy paste dan sumber aslinya. Kutipan langsung harus dapat tanda petik, kemudian didahului atau diikuti sumber kutipannya. Yang C. Kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah kutipan yang diambil tidak secara utuh, tetapi hanya intisari dari sumber aslinya, kemudian dipadukan dengan pendapat kita. Kutipan tidak langsung tidak dapat tanda petik. Yang D. Mengutip dari kutipan. Ada kalanya kita tertarik pada sebuah pendapat yang sudah dikutip oleh orang lain. Kemudian kita mengutip pendapat tersebut tanpa membaca buku aslinya. Dengan kata lain, kita mengutip pendapat si A yang di dalam buku si B. Yang kelima, catatan kaki. Catatan kaki atau footnote merupakan catatan pendek yang diletakkan di halaman bawah yang berisi keterangan atau penjelas bagian tertentu. Keterangan yang dimaksud dapat berupa penjelasan suatu kata atau istilah, komentar singkat penulis, dan kutipan buku atau sejenisnya yang dijadikan sumber referensi pada halaman tersebut. Bagian yang diberi catatan kaki biasanya diberi tanda dengan angka Arab 1, 2, dan seterusnya, atau dengan tanda bintang yang terletak agak ke atas sedikit. Yang A. Unsur-unsur catatan kaki. Yang pertama ada nama pengarang diikuti tanda koma. Dan yang kedua ada judul buku yang tidak diikuti tanda baca. Dan yang ketiga data publikasi di antara tanda kurung diikuti tanda koma. Dan yang keempat nomor halaman diakhiri tanda titik. Yang B. Cara menyusun catatan kaki. Catatan kaki diletakkan di bagian bawah kaki halaman dan disusun berdasarkan nomor urut angka Arab. Jika melebihi satu baris berikutnya sejajar dengan baris pertama. 6. Daftar pustaka.
Daftar pustaka atau bibliografi merupakan daftar buku, artikel, surat kabar, atau lainnya yang dijadikan referensi atau sumber penulisan. Unsur-unsur daftar pusaka. Unsur-unsur berikut harus dicantumkan secara berurut. Yang A. Nama pengarang diikuti tanda titik. B. Tahun terbit diikuti tanda titik. C. Judul buku diikuti tanda titik. D. Judul ditulis dengan cetak miring, tebal, atau digarisbawahi. E. Kota penerbit diikuti tanda titik 2. Dan yang terakhir, nama penerbit diakhiri tanda titik. Cara menyusun daftar pusaka. Daftar pustaka diletakkan di bagian akhir karya tulis atau buku dan disusun berdasarkan abjad nama pengarang yang sudah dibalik. Jika melebihi suatu baris, maka berikutnya menjorok 7 ketukan ke dalam. B. Mengonstruksi sebuah artikel dengan memperhatikan fakta dan kebahasaan. Berikut ini langkah-langkah dalam berlatih menulis artikel. 1. Menentukan topik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses penentuan topik artikel. A. Topik tersebut bersifat aktual sehingga menarik perhatian pembaca. B. Topik tersebut bermanfaat bagi pembaca. C. Topik tersebut dikuasai oleh penulis. Topik yang sudah dipilih perlu dibatasi agar pembahasannya tidak terlalu luas dan lebih fokus pada satu permasalahan. 2. Mengumpulkan sumber penulisan. Sumber penulisan adalah semua informasi atau data yang akan digunakan sebagai sumber kutipan untuk melengkapi dan mendukung pendapat penulis. 3. Menyusun kerangka artikel. Menyusun kerangka berarti merangkai urutan kerja secara jelas dan terstruktur. Kerangka dapat membantu penulis menggarap artikel dengan baik, tidak mengulang topik yang sama, atau tidak keluar dari topik yang telah ditentukan. Struktur artikel penelitian mengandung unsur-unsur berikut. A. Judul dan nama penulis. Judul adalah kepala teks yang menyiratkan isi keseluruhan artikel. B. Abstrak. Abstrak adalah bagian yang memuat ringkasan isi artikel yang meliputi judul atau masalah penelitian. Tujuan penelitian, metode atau prosedur penelitian, hasil penelitian, dan manfaat penelitian. C. Kata kunci. Kata kunci adalah kata yang mewakili topik atau variabel yang dibahas dalam artikel. D. Pendahuluan. Pendahuluan adalah bagian artikel yang berisi alasan penulis mengadakan penelitian, latar belakang, masalah yang akan diteliti, permasalahan, tujuan yang ingin dicapai, dan manfaat penelitian. Metode. Metode adalah bagian yang berisi cara penelitian dilakukan dengan meliputi populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik menganalisis data. F. Hasil dan pembahasan. Bagian ini berisi sajian hasil analisis data yang biasanya ditampilkan dalam bentuk tabel dan grafik. Pembahasan adalah bagian yang berisi jawaban masalah penelitian, bagaimana tujuan penelitian itu tercapai, dan menafsirkan temuan baru. G. Simpulan dan saran. Simpulan adalah pernyataan singkat dari hasil penelitian dan pembahasan. H. Daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan bagian yang berisi daftar buku atau lainnya yang dijadikan sumber penulisan artikel. 4. Mengembangkan kerangka artikel. Langkah selanjutnya adalah mengembangkan kerangka menjadi artikel yang lengkap. Artikel berbentuk wacana yang terdiri atas beberapa paragraf. Paragraf tersebut dibentuk oleh beberapa kalimat. Kalimat-kalimat tersebut saling berkaitan, baik secara kohesi maupun koherensi. Ada yang berfungsi sebagai kalimat utama dan yang lainnya sebagai kalimat penjelas atau pendukung. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.